di udara bareng Kriwil. Yeay! Teman-teman, apa kabarnya? Gimana ujiannya? Sudah selesai? Sudah lulus. Wah, selamat ya teman-teman. Luar biasa semuanya. Nah teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan dulu ya. Kita memulai ibadahnya, tapi kita memulai dalam doa. Oke teman-teman, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya teman-teman. Teman-teman, yuk sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Manakah pilih? Yang lebar tapi jiwa memati, namun yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Manakah pilih? Yang lebar tapi jiwa memati, namun yang sempit Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, menuntun langkah kehidupan kita. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom teman-teman. Wah, berjumpa lagi nih kita. Puji Tuhan. Teman-teman, apa kabar nih? Wah, tentunya baik-baik ya. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini kita siapkan hati ya
kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Gimana? Sikap doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Pada hari ini kami dapat memuji Tuhan, kami dapat memberikan persembahan kepada Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati untuk kami dapat belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman. Nah, judul firman Tuhan kita hari ini adalah jalan yang benar. Apa teman-teman? Jalan yang benar. Ayatnya ada dalam Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Nah teman-teman, di dunia ini ada banyak jalan, betul? Ya, banyak jalan. Kalau kita mau ke Sarinah nih, teman-teman tahu Sarinah nggak? Sarinah yang ada di Jakarta ya. Nah kalau kita mau ke Sarinah, yang ada di Jalan Tamrin nih teman-teman, kita bisa melalui banyak jalan. Kenapa? Karena Sarinah itu terletak di pusat kota Jakarta. Ya kan? Ada yang pernah ke situ? Kak Desi juga pernah. Nah, karena dia terletak di pusat kota Jakarta, kita bisa melalui jalan mana aja tuh teman-teman, kita bisa ke sana. Nah, namun untuk bisa sampai ke surga, kita cuman ada satu jalan teman-teman. Wah, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita mau ke surga, kita cuman bisa melalui satu jalan saja, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dunia ini hanya ada dua jalan. Ada dua jalan ya, untuk menuju kepada kekekalan. Baik untuk hidup yang kekal maupun menuju kebinasaan yang kekal. Wah, kehidupan yang kekal itu seperti apa Kak Desi? Kehidupan yang kekal itu yang biasa kita sebut surga ya. Kehidupan yang kekal. Kalau kebinasaan yang kekal yaitu api neraka teman-teman. Mengerikan. Nah, jalan yang menuju kebinasaan adalah jalan yang lebar. Jalan yang disenangi oleh banyak orang biasanya teman-teman. Karena banyak hal-hal yang bisa dilakukan orang sesuai dengan keinginan mereka. Menurut kesenangan duniawi, hal-hal yang mereka suka seperti bersenang-senang, pesta pora, berjudi, minum-minuman keras. Ada banyak hal lagi kesenangan-kesenangan duniawi yang biasa orang banyak sukai teman-teman. Itu adalah jalan yang lebar. Banyak orang yang menyukai jalan ini teman-teman. Kenapa? Karena di situ tuh berisi kesenangan-kesenangan, hal-hal duniawi. Padahal jalan ini tuh berakhir dengan kebinasaan yang kekal, yaitu berada di api neraka. Sangat mengerikan ya kan teman-teman. Kalaupun mungkin kita dapat melakukan kesenangan-kesenangan duniawi, tapi itu adalah kesenangan-kesenangan sesaat teman-teman. Tapi akhir dari jalan itu adalah api neraka, yaitu kebinasaan yang kekal. Mengerikan ya teman-teman. Sebaliknya, jalan yang menuju ke kehidupan yang kekal adalah jalan yang sempit. Nah, kalau tadi jalan yang lebar, kali ini jalan yang sempit. Nah, banyak orang yang tidak suka melalui jalan ini teman-teman. Karena banyak hal seperti keinginan duniawi harus ditinggalkan. Jadi kalau kita mau masuk ke jalan yang sempit ini, kita harus meninggalkan kehidupan-kehidupan duniawi. Nah, ternyata untuk sampai kepada kehidupan yang kekal, bukanlah melalui perbuatan baik atau dengan memberi sedekah yang banyak kepada orang yang membutuhkan. Kalau hal itu yang diutamakan, maka hanya orang-orang kaya saja yang bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena orang kaya memiliki banyak uang, ya kan? Karena orang kaya memiliki banyak uang untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan.
Nah, demikian juga dengan setia menjalankan aturan-aturan agama tidak menjamin seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, teman-teman, atau kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Aku ini adalah Tuhan Yesus ya, teman-teman. Ini menunjukkan kepada jalan yang sempit. Jalan ini tidak suka dilalui banyak orang. Jalan ini dilalui oleh mereka yang benar-benar mau menyangkali dirinya dan mengikut Tuhan Yesus ya. Tentunya tidak mudah ya teman-teman, tapi harus taat kepada Tuhan dan mengikuti aturan-aturan yang Tuhan perintahkan. Nah, dalam firman Tuhan ada cerita nih teman-teman, ada cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Ayatnya itu ada di dalam Lukas 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-31. Nah, orang kaya yang diceritakan ini memiliki banyak sekali harta. Namun orang kaya ini tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Karena Lazarus ini orang yang miskin yang tidak diperhatikan oleh orang kaya ini membiarkan Lazarus duduk di depan pintu rumahnya sambil makan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya ini, teman-teman. Wah, kasihan sekali ya teman-teman. Bahkan orang kaya ini tuh menyuruh anjing-anjing untuk datang dan menjilat luka-luka yang ada di badan Lazarus. Wah, orang kaya ini tidak mengutamakan hal-hal yang membawanya kepada kekekalan. Karena ia lebih memfokuskan atau lebih mengutamakan perhatiannya kepada harta benda yang ia miliki. Sebaliknya, Lazarus adalah orang yang mengutamakan hal-hal yang kekal. Walaupun ia tidak memiliki harta kekayaan di dunia ini. Wah, luar biasa ya teman-teman. Nah, apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari cerita ini teman-teman? Orang kaya dan Lazarus, dari cerita ini kita diminta untuk mengutamakan hal-hal yang menuju kepada kekekalan, kepada kehidupan yang kekal atau kerajaan surga. Walaupun jalannya sempit dan banyak orang yang tidak berminat untuk melewati jalan tersebut, namun akhir dari jalan itu adalah menuju ke kehidupan yang kekal atau menuju ke surga. Kita bisa memiliki harta kekayaan yang banyak, tapi jangan lupa untuk mengutamakan hal-hal rohani yang bersifat kekekalan ya. Milikilah kemurahan hati, suka memberi bantuan atau memberi tumpangan kepada mereka yang amat memerlukannya. Itu yang terpenting ya teman-teman. Akhir dari cerita ini, waktu Lazarus dan orang kaya meninggal dunia, ternyata Lazarus diterima di pangkuan Abraham di surga. Wah, luar biasa teman-teman. Sedangkan orang kaya tadi bagaimana nasibnya? Orang kaya tadi karena dia memfokuskan atau mengutamakan harta benda yang ada di dunia yang bersifat fana, sementara pada akhirnya setelah meninggal dunia dia menderita di api neraka. Wah, mengerikan. Dia mendapatkan kebinasaan yang kekal, yaitu api neraka, disiksa di api neraka. Karena dia tidak memiliki kemurahan hati. Nah, sekarang teman-teman diperhadapkan dengan dua pilihan. Berapa? Dua pilihan, yaitu jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Nah, jalan manakah yang teman-teman mau pilih nih? Jalan lebar atau jalan sempit? Jalan lebar menuju kepada kebinasaan, sedangkan jalan yang sempit menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, siapa nih di sini yang mau mengikuti jalan yang sempit atau memilih jalan yang sempit, yaitu menuju ke kehidupan yang kekal? Ayo, angkat tangan. Wah, Kak Desi yakin
semua teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan hari ini pasti memilih jalan menuju ke kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekian firman Tuhan kita hari ini ya. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di dalam Yohanes 14 ayat 6a. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Wah, pendek sekali ya ayat hafalannya. Pasti teman-teman langsung hafal ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang kami dapat belajar bersama-sama. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami dapat taat, kami dapat memiliki kemurahan hati, kami dapat menjadi orang-orang yang baik, dapat menjadi orang-orang yang mau membantu sesama kami Tuhan, supaya kami dapat memiliki kehidupan yang kekal pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hari ini yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hai teman-teman, bagaimana? Teman-teman sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya. Nah, teman-teman pilih yang mana nih? Kan ada 2 jalan tadi. Yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dari pelajaran firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa hanya ada satu jalan atau satu cara untuk kita bisa diselamatkan ya teman-teman. Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi tidak ada jalan yang lain kecuali satu jalan di dalam Tuhan Yesus. So, teman-teman jangan ragu lagi ya untuk memilih jalan yang benar. Oke, teman-teman, terus lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Nah, sekarang waktunya kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Oke. Hai teman-teman, aktivitas kita minggu ini ialah Bible Quiz. So, let's explore the Bible. Are you ready guys? Let's begin. Yang pertama, sebutkan 3 khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir ya teman-teman? Yang ketiga, hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu melalui siapa ya? Selamat mengerjakan. Thanks and God bless more. Seperti itu teman-teman, gimana? Sudah selesai mengerjakannya? Jangan lupa kirimkan ke sekolah minggu di udara. Ibadah kita sudah selesai teman-teman. Happy blessed Sunday. God bless you. Bye-bye. See you next week ya.